mertua menantu, Aku dong. Kita kedatangan dua bapak-bapak yang sangat luar biasa. Mereka berdua adalah apoteker. Betul. Wah, ini pekerjaan yang sangat unik dan spesifik ini ya, apoteker ini ya. Spesifik Mungkin bisa sekali. kenalkan sedikit nama, umur. terus dari mana. Dan dengar-dengar ada yang akselerasi, Ada yang ngebut nih katanya sekolahnya. yang ngebut nih sekolahnya. Ngebut ya. Nah, Cerita Iya. sedikit Oke, nih dari Bapak Feby dulu atau Pak Asep dulu? Baik. Ya. Saya perkenalkan, saya Feby Supradono. Saya asal dari Indramayu. Usia saya 37 tahun sekarang. Ya, sebelum perkenalkan, nama saya itu Bagus Asep Arya. Kebetulan umur saya masih 24 tahun, menjelang 25. Asal di Bekasi. Oh, asal Katanya Bekasi. dengar-dengar ada yang lulus umur 21 ya jadi apoteker. Oh, saya. Itu ya. Wah, luar biasa. Itu jalur normal atau akselerasi? Sebetulnya itu normal ya. Cuman karena dulu kan sekolah kita nggak ada patokan harus 7 tahun SD ya. Oke. Saya TK-nya umur 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya, jadi 5 tahun saya sudah SD. Jadi saya seangkatan sama yang kelahiran 86 sebetulnya, 86 85. Jadi saya lebih cepat setahun 2 tahun lah kira-kira daripada teman-teman yang lain. Wah, luar biasa. Nah, terus ngomong-ngomong, kenapa itu milih apoteker? Nah, itu ada pengalaman khusus Suka. dari Suka obat-obatan mungkin atau apa nih? atau Karena luas apa juga nih, nih. kan kalau anak zaman dulu maupun sampai zaman sekarang ya ditanya mau jadi apa, hampir-hampir tidak terdengar ada jadi apoteker gitu kan nggak ada ya. Betul banget itu. Betul. Kalau saya sengaja nggak disengaja, ternyata ada alam bawah sadar saya itu terinspirasi dari paman saya. Oh, Paman paman saya itu apoteker. adalah apoteker yang selalu kalau pulang ke rumah itu bawa gimmick obat. Bentuknya pulpen kah, apa segala macam. Lucu sekali. Iya, ditanyain ngapain kerjanya? Jualan obat, jualan obat, jualan obat, jualan obat, jualan obat. Kelas berapa SD saya lupa. Saya lihat buku catatan saya itu ternyata apa cita-citamu? Apoteker saya tulis ternyata. Ternyata itu callback jadi Tanpa apoteker. sadar sebenarnya waktu lihat dia bawa data Gimmick itu. membuat Iya. punya ide apoteker gitu ya. Dan saya suka menghafal sesuatu yang sulit untuk di Hafal. spell. Waduh. Sulit untuk di spelling. Wah, ini sesuatu yang ini unik nih ya. ini unik ya. Kita Orang suka. males, lihatnya aja udah males. Jadi ternyata saya itu anti mainstream. Ketika orang jalurnya ke kanan semua, saya ke kiri sendiri. Luar biasa. Kira-kira kayak gitulah apa namanya porsinya ketika orang milih dokter, TNI, tentara dan segala macam. Polisi, mereka semua. PNS. Insinyur. Ya, ternyata saya milih apoteker. Padahal cita-citanya saya jadi sastrawan sebetulnya. Oh, jauh sekali itu ya. Sangat jauh. Kok jauh banget, Pak? Iya, Tapi jauh. sekarang juga masih suka nulis. Punya buku 2. Wah. Buku apa? Nulisnya tentang apa? Apoteker juga? Farmasi juga. Farmasi juga. Ya Oh. baguslah, masih sejalan Masih- ya. masih nyambung. Menggabungkan antara sastrawan dengan apoteker. Iya. Tapi bagaimana dengan Mas Asep nih? Ya. Dan kalau mau minum, makan silakan. siap. Siap, makasih banyak ya. Oke, kita minum ya Bu ya. Iya, iya, iya. Silakan. Ini anggap gimmicknya apoteker warna-warni. Obat selalu warna-warni. Iya. Betul iya. banget. Kayak kapsul lah ya. Ya, kalau dari saya pribadi ya, Bu, kenapa saya ada motivasi untuk lanjut apoteker ya, dan sekarang jadi apoteker, karena memang dari keluarga alhamdulillah ya, sudah ada yang jadi apoteker, terutama kakak saya yang pertama, ya, jadi saya dari Inspirasi 3 juga ya. bersaudara, itu yang jadi inspirasi. Sebetulnya dari kecil saya pengen jadi dokter. Nah, pasti Nah, itu, ini pasti itu. masih agak- Ini normal. Ini masih nyambungnya masih oke ya. Kalau Sebenarnya normal. sebenarnya terus sama yang kedua karena memang dari kecil suka interaksi ya, suka ya bawel lah ya sama teman-teman, jadi itu yang menjadi landasan, suka aja gitu interaksi sosial sama masyarakat, itu yang menjadi alasan ini perlu saya menjadi tenaga kesehatan gitu ya, salah satu menjadi Kenapa apoteker. belok dari dokter? Dari dokter ke apoteker nih. Ya dari segi biaya mungkin nomor 1. Memang luar biasa. Dari segi biaya ya. mungkin luar biasa. Tapi kadang-kadang saya lihat ya apoteker itu sama lu sama dokter. Iya, Kalau apalagi saya kan kami sering menyebutnya pengobatan gratis, menolong iya. bencana Ya, alam dan kebencanaan, sebagainya ya. betul. Ujung-ujungnya ya apotekernya udah berfungsi kayak dokter tuh. Karena Ya, sebenarnya tahu mau nggak kira-kira mau. ya. Iya. Mau nggak mau kita kalau pada saat kebencanaan
Ya kita jadi dokter, ya kita jadi perawat, ya kita jadi bidan kadang nolongin lahiran. Oh iya. Yes. Apakah memang di pelajarannya ada sedikit? Ada. Ada. Jadi kalau nolongin orang lahiran nih bisa nih Pak? Membantu ya, Oh, tapi membantu kalau ya. utama ya enggak lah, bukan kompetensi Bukan kami. kompetensi kami. Tapi secara global pengetahuan penyakit semuanya ada dapat. Ada. Kami kan belajar utamanya awal ada anatomi fisiologi manusia. Itu seluruh faal tubuh manusia dan hewan kami belajar. Jadi tidak kimia terutama ya. Enggak. Nanti penjurusan gitu ya nanti begitu Nanti semester penjurusan tergantung peminatan sekarang mah. atas. Oh, oke. Kalau dulu semua. Kalau dulu kita semua kayak kacamata kuda kita pelajarin semua. Kalau sekarang spesialisasinya berbeda. Kalau saya dulu basically adalah sebetulnya industri farmasi, bukan Yang klinis. bikin obat ya. Iya, tapi studi S2 saya klinis. Beda. Kalau Asep mungkin berbeda zamannya. Ya. Sekarang semua di Ya, sekarang untuk apoteker zaman sekarang ya udah semuanya harus mempelajari dari sektor industri, dari sektor distribusi, dari sektor klinis juga semua harus belajar. wah, Tinggal nanti di akhir mau kemana, arah dan tujuannya. sekarang kita ini kan sejujurnya seperti yang tadi saya bilang ya, yang nonton ini kan banyak ibu-ibu dan banyak anak-anak muda ya, Iya, iya. bapak-bapak dikit biasanya ya, Bapak-bapak namanya, dikit, ya. iya. Nah ini kan sesuatu yang bidang yang tidak familiar. Yes, Orang betul. selalu Yes. taunya dokter, Dokter, gitu ya, perawat. taunya Spesialis. insinyur, ya, tentara itu jelas gitu. Bisa nggak buat promosi sedikit nih? Wah. ya, Apa aja sih nanti pekerjaannya, tentang bidangnya apoteker ke depan? supaya anak-anak yang dengar dan ibu-ibu mengarahkan juga. Baik. Terus juga saya mau tanya nih nanti memangnya apoteker itu di Indonesia masih dibutuhkan atau udah kelebihan gitu? Siap. Nah, Baik. Apoteker saya bilangnya farmasi ya, karena farmasi itu secara di undang-undang yang terbaru tenaga farmasi itu ada 3, ada tenaga vokasi farmasi, ada apoteker dan juga ada apoteker spesialis berjenjang kira-kira seperti itu ya. Nah, farmasi ini pelajaran yang sangat kompleks. Dari mulai belajar yang paling umum, belajar agama, belajar PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Itu Inggris masih dan lain-lain. ada? Masih. oh ya ampun. Saya pikir udah Ke spesifik ke farmasi, kimia sampai sekarang ya. sampai sekarang masih Saya ada. pikir begitu SMA selesai, Enggak. itu selesai. Ada, tetap masih Tapi ada. saya waktu S1 juga Masih dapat ya? tetap dapat Tetap dapat ya. Maaf saya. kewarganegaraan. Lulusan luar. Kalau di luar mungkin kita Di luar nggak ada. belajarnya Di luar hanya nggak ada. sesuai bidang kita Bidang kan. kita, Kalau kita iya. lokal orang sana dapat history, Yes. tetap dapat so- history. Cuma kalau kita asing, warga negara asing nggak dapat history. Selanjutnya juga farmasi itu belajar sejarah, Ya ampun. belajar sosiologi, belajar komunikasi, belajar marketing, belajar Terlalu banyak yang industri. dibelajarin ya. Kami Lengkap. itu bebannya 144 SKS paling sedikit untuk S1. Banyak sekali. D3 aja 114 SKS-nya. Gitu. Cukup banyak sih. Ditambah apoteker itu ada sekitar 20 SKS, waktu S2 juga hampir 30 SKS. Kalau saya jabarin berarti kalau selesai S2 saja itu sudah hampir 250 SKS farmasi. Artinya semua pelajaran di farmasi itu ada. Nah, yang penting bukan itu. Yang penting adalah farmasi itu bukan cuma sekedar menjual obat. Orang hanya di apotik, di rumah sakit. Ini nggak cuma jual, Nggak cuma jadi di jual. apotik, bukan Tidak. ya? Oke. Pabriknya, Luas sekali farmasi. farmasi bikin obat. Farmasi bikin bahan baku kue. Oh, Farmasi- semuanya berkimia ya sebenarnya ya. Farmasi yang bikin botol minuman kemasan. Farmasi yang bikin ban. Oh iya. Oh iya. Ya, farmasi industri tekstil baju kita. Jadi sebenarnya hampir semua bidang ini ada. Luas. Jadi Bapak Ibu semua kalau Tapi pengen- masih tetap sampai sekarang harus dari IPA. enggak. Oh enggak juga. Enggak. Justru enggak. Enggak. Setahu saya dulu apoteker harus dari IPA. Dulu ya, sekarang enggak. Karena gini, terlalu picik kalau anak ketika dijuruskan IPS pengen masuk farmasi, enggak. Kan, tapi ada kimianya dan sebagainya. Dan bisa belajar dari ulang kan?
Ada beberapa kepala Karena dia instalasi. lemah di fisika, Iya. lemah di biologi gitu Ada ya. kepala instalasi farmasi beberapa di Kota Bekasi yang terkenal, rumah sakit itu dulu jurusan IPS. Itu ada kelas saya ada. Yang dulunya montir Suzuki sekarang udah jualan hewan coba. Farmasi juga. Tikus. Iya. Itu kan pekerjaan farmasi juga, orang farmasi juga dong. Ih, Hewan sangat luas cobanya. nih rupanya ya, sangat luas. Banyak. Banyak. Nah sekarang dari Asep nih ya, buat adik-adik nih terutama nih, apa sih menariknya? Terus kalau denger Bapak Feby, bukannya pada males. Karena anak zaman sekarang itu kan bukannya tertarik kalau bebannya banyak ya. Kalau SKS-nya banyak, rasanya dengernya susah banget sih gitu ya. Jadi kan pasti dia tambah keder nih. Nah sekarang coba dari Asep supaya anak-anak ini tertarik nih. Iya betul. Ya, sebelum terima kasih. Kalau dari saya pribadi ya, Bu, Pak, kenapa kita harus milih profesi apoteker ya tadi selebihnya udah dijelaskan oleh Pak Feby gitu ya. Dari sisi banyak hal ya, dari pendidikan, dari sisi dan lain-lain gitu ya. Mungkin di sini saya mau jelaskan ya dari sisi peluang dan prospek ya. Tadi udah dijelaskan secara Bidang-bidang bidang luas umum. banget. Mungkin saya bakal jelaskan kembali ya dari segi industri bisa masuk, dari sisi pelayanan kesehatan bisa di apotik, bisa di puskesmas, bisa di Rumah sakit, klinik. Terus kalau dari distributor bisa di PBF. Iya. Sangat lengkap sekali. Nah, itu yang kenapa ayo ikut join gitu ya, menjadi apoteker gitu dan PBF itu pedagang besar farmasi, pedagang farmasi, distributornya obat. Jadi dari lini ke lini kita nyambung semua. Itulah profesi apoteker. Perusahaan botol bisa, perusahaan food, manufacturing bisa ya. Roti, skincare. skincare apalagi pasti farmasi Apalagi dong. itu, farmasi. Formulanya kan dari kami. Pasti dari farmasis. Jadi secara global farmasi di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Masih sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Apalagi industri banyak ya, ada industri kosmetik, industri obat, makanan. Sabun, shampoo, Nah, Sabun sampo itu pun termasuk namanya PKRT, Peralatan Kesehatan Rumah Tangga. deterjen semua. Yes. Semua ya. Benar sih, iya sih, benar sih. Pelayanan kesehatan banyak juga, rumah sakit, apotik, Ya, klinik. Disclaimer dulu, di Kota Bekasi saja ini ya, ada hampir 800 mungkin ya apotik. Baru Bekasi. Baru Kota Bekasi. Itu baru apotek ya. Apotik. Rumah sakitnya ada 48, puskesmasnya ada 53, ada mungkin sekitar toko obatnya ya ada mungkin 300-400-an mah. Belum industrinya. Berarti kan bahwa banyak peluangnya peluangnya. besar. Kira-kira begitu. Dijamin tidak pengangguran. Nah, Yes. bukan apa itu sekolah atau profesi yang banyak penganggurannya ya. Iya, betul. Hampir minim pengangguran. Nah, begitu ada yang ngerti soal ini, kadang-kadang ini spesialis ya istilahnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini buat ini. Katanya ini mendirikan perkumpulan apoteker. Betul. Betul. Wah, ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kita butuh organisasi yang mewadahi supaya ada standarisasi dan juga supaya profesi ini nggak liar. Nah, saya tergabung di Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus Kota Bekasi sebagai ketua bidang praktik. Jadi di bawah saya ada sekitar 1.800 apoteker di Kota Bekasi. Wow. Terus Jadi- termasuk kabupaten. No. Baru kota? Saya Kota Bekasi saja. No. Di Kabupaten Bekasi ada sekitar mungkin 1.200-an apoteker. Wow, cuma Bekasi saja. Hanya Bekasi. Baru Bekasi saja. ya, belum Jakarta, belum kota-kota Belum, lainnya yang mungkin lebih Belum. membutuhkan lagi ya. Kota Bekasi itu salah satu yang terbesar jumlah apotekernya setelah Kota Bandung, Kota Bogor, Jakarta Timur, dan Kota Bekasi. Wow. Kira-kira Keren. cukup banyak, Cukup banyak. Berarti kita bertumbuh dengan baik ya kota ini ya. sangat baik, sangat Luar baik. biasa. Yang kurang kita itu adalah pemerataan lapangan pekerjaannya itu kurang rata. Karena posisinya pekerjaan di Kota Bekasi itu banyak, cuma regenerasinya agak lambat. Oh justru regenerasi. Iya, kan kalau udah di industri orang udah senior mana ada yang mau keluar.
Tapi kan tetap kita terkena kira-kira pensiun itu nggak ada ya? Ada pensiun tetap. Ada yang 56 seperti PNS, ada yang 60, ada yang 65. Tapi kalau di industri, apalagi itu untuk yang jaminan mutu, semakin tua itu semakin dicari. Bagus. Iya. Karena di situ dia yang bisa menjamin apakah produk ini bisa keluar apa enggak. Karena dia lebih istilahnya lebih punya experience ya, Yes, karena betul. makin experience nambah, makin bisa dipercaya. Betul seperti itu. Luar biasa loh. Nah, tadi kan dibilang nih supaya jangan liar. Betul. Memang kenapa kalau liar? Maksudnya Ada yang liar kah mungkin ya? Iya. Padahal kan iya, apa nih maksud jangan liar, kata berarti ada yang ya? liar nih. Ini konotasi liar itu kan kadang-kadang ada negatif ya. Iya, betul. Iya, maksudnya apa nih? Apa sih artinya apoteker bisa bikin ganja misalnya begitu ya? Atau apa ini yang disebut liar? Karena liar nih ya. Betul. Sengaja dibikin frame supaya liar itu kenapa? Karena gini, sesuatu hal yang tidak termanage dengan baik, yang tadinya baik malah bisa jadi nggak baik. Nah, apoteker kalau tidak ada perkumpulannya, maka apabila ada sesuatu di dalam tubuh apoteker itu sendiri di satu daerah, itu kita nggak tahu kenapa. Apakah dia nggak digaji, apakah dia gajinya kelebihan, apakah ada posisi dia melanggar regulasi. Kan kita kan bekerja berdasarkan regulasi dari kementerian, dari perpres, dari undang-undang, dan kita kan ejawantah dari itu. Kalau itu tidak dinaungi oleh organisasi profesi, sama aja kita itu kehilangan induk. Kalau di dokter ada ID, kalau perawat ada PPNI, kalau di analis kesehatan, analis kimia itu namanya Patelki. Nah, kami punya IAI. Nah, namun setelah undang-undang yang terakhir, memang kami dari farmasi di Indonesia itu ada beberapa organisasi juga yang tumbuh. Nah, itu adalah partner kita untuk membangun Indonesia lah kira-kira. Dari sudut manapun kita membantu Indonesia untuk bisa lebih sehat, kira-kira seperti itu. Selama ini jadi apoteker, abang ada enggak pengalaman yang paling berkesan ya, baik itu positif maupun negatif, baik dari Bapak Bekas Feby gitu maupun ya. Mas Asep ya? Asep dulu kali kalau pengalaman. Mungkin bisa nolong orang atau apa? Ya, mungkin yang paling berkesan ya, dan kebetulan saya sebagai praktisi rumah sakit juga, ya paling berkesan banyak pasien yang memang ketika saya contoh ya, salah satu ya visit, saya tanya keluhannya, apakah ada penggunaan obat sebelumnya, terus sampai akhir dinyatakan udah boleh pulang dan obat itu sampai ke pasien, dan ketika nanti balik lagi ke rawat jalan, mereka puas, udah banyak perbaikan kayak gitu. Terus pelayanan juga bagus gitu, karena dari apoteker sendiri, terutama dari bidang pelayanan kesehatan ya, saya di rumah sakit, itu kita dengan penuh menerapkan pasien nomor 1. Jadi apoteker contoh salah satunya visit, kita melakukan datang ke pasien, tanya Sama kayak keluhan, dokter. kayak dokter. Hebat Kayak ya. begitu. Jadi Saya zaman pelayanan dulu nomor nggak ada 1. nih ya. Iya, nggak ada dulu. Dulu cuma dokter yang Betul. visit ya, benar nggak sih? Ya, jadi pelayanan nomor 1. Itu baru saya dengar nih. Kan ya kita pernah melahirkan ya, dan pernah masuk di rumah sakit nggak pernah didengar apotekernya Visit ya. Visit ya. Padahal itu Sejak Saya kapan? di visit dokter sama bagian apa itu Perawat. kali ya, anestesi itu apa ya? Anestesi dokter juga. Dokter juga. Udah. Dan perawat anestesi. Kalau dibilang sejak kapan, sebetulnya dari mulai dari ada Permenkes 889 tentang pekerjaan farmasi tahun 2009 itu sudah ada sebetulnya. Cuma yang mengejawantahkan untuk bisa dilakukan di setiap rumah sakit itu Tergantung belum regulasi banyak. masing-masing ya. Karena jumlahnya terbatas apotekernya. Kan saya bilang apoteker tangannya dewa, kanan kiri. Oh iya. Jadi spesifikasinya tidak terlalu mencolok kita untuk visit pada saat itu. Betul. Cuman Karena sekarang kurang. semua rumah sakit berlomba di mana seluruh nakesnya, tenaga kesehatannya itu bisa visit ke si pasien. Ya soalnya memang ya ini pertanyaan aja sih. Saya punya cucu, anaknya ini kan bertua menantu. Ya. Saya punya cucu sakit yang simpel nih, panas. Kenapa tiap anak beda ya reaksinya terhadap misalnya sama-sama ya, maaf nih nyebut merek dikit nih, sama tempra gitu ya, sama kemudian apa itu Panadol ya atau yang lain. Kenapa
itu bisa beda-beda gitu. Memangnya ada sama-sama Obat. apa itu obat sakit Buat panas dia. kan? Ya. Obat itu contoh yang tadi Ibu sebutkan itu ada Tempra, ada Panadol, ada Sanmol, misalnya Iya, Vermol. betul. Itu isinya sama-sama paracetamol Iya. dengan dosis yang sama. Iya. Iya. Kenapa beda reaksinya? Nah, itu Sugesti itu 90% mengikuti hasil. Sugesti. Kalau kita percaya itu bisa menyembuhkan, sembuh. Jadi sebenarnya isinya sama. Sama. Oh, Aneh. tapi ini kalau ganti ibuprofen. Ibuprofen itu Gimana? sama obat demam juga dan juga obat nyeri. Iya. Tetapi posisinya berbeda. Kalau ibuprofen ada spesifikasinya. Ketika dia itu demam, dia cukup cepat menurunkan demam, tetapi ada efek sampingnya. Apa tuh? Ada misalkan mual muntah, ruam-ruam. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau ibuprofen, paracetamol relatif aman. iya. Cuman kadang-kadang, saya nggak cocok sama itu. Saya cocoknya yang ini. Kita tawarkan yang ini, saya nggak cocok yang ini, saya cocok yang ini. Oh, padahal ya sebenarnya sama. Sama, makanya kita perlu mengedukasi pasien, jangan termakan merek. soalnya kalau ya ini cucu Iya, saya iya, ya. iya. Carinya paracetamol gitu. Kalau itu ya Tempra tuh hampir nggak ada efek. Enggak. Padahal Tempra itu kalau secara cost cukup tinggi Iya, tapi itu nggak ada efek. ketimbang paracetamol Yang lain, biasa. Iya. Iya. Apa ya? Saya juga kalau mau dibilang sugesti aneh juga ya. Ya karena ya percaya aja gini, kita contoh misalnya ibu atau mau senang makan nasi goreng. Ada 1, 2, 3, 4 tuang nasi goreng yang selama dari tempat ini ke rumah ibu mbak lewatin. Sukanya yang mana? Di nomor 3. Mau yang nomor 1? Yes. Enggak, nomor 3 lagi. Nomor 2? Enggak, nomor 3 lagi. Secara bahan sama sebenarnya. Bahan nasi goreng kan sama. Nasi, telur, minyak, kecap, bawang merah, bawang putih, cabai. Enggak ada lagi. Semuanya sama. Sama seperti itu kira-kira. Kita perlu Coba lebih ya, memperhatikan coba, ya. coba, Coba ya. Nanti kita Yang tag akan lagi ya. ngefek beda memang kalau begitu demamnya tinggi sekali, kasih ibuprofen cepat sekali Cepat turun. sekali. Cuman hati-hati ibuprofen ketika dia punya asam lambung itu kurang bagus. Jadinya efek sampingnya asam lambungnya naik. Makanya perhatikan kalau dibilang sama dokter atau apoteker setelah makan ya. Jangan persis setelah makan. Jedakan 15 menit sampai setengah jam. Supaya makanan yang dari lambung Udah turun nyampe, ke usus. sudah sampai di Sudah tujuan. sampai baru minum obat. Kalau habis makan persis minum obat, obatnya gabung sama makanan. Yang terjadi obatnya dibuang bersama makanan. Efeknya minimal. Nah, ini perlu sekali nih Nah, buat kalau di rumah sakit semuanya. kasih makanannya jam berapa? Obatnya baru datangnya setengah jam setengah jam kemudian. Saya pikir nih mana nih saya udah ngantuk nih gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih nih karena kita jadi diedukasi ya. Tapi kita mesti lewat dulu, mesti stop dulu karena ada yang mau lewat. Nah, Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Aku dong. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang
besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku takkan berpaling darimu. Oh, terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku takkan berpaling darimu. Oh, oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku takkan berpaling darimu. Kembali lagi di MMA, inilah mertua menantu. Akur dong. Tadi kita udah bahas soal paracetamol ya. Yes. Nah kita mungkin mau bahas sedikit soal obat-obat yang lebih sering dipakai nih ya, Iya. obat batuk nih. Wah, boleh. Tadi nih, jadi gimana nih? Apakah beda ataukah sama? Iya. Nah ini kita Rasa juga beda loh ya, ini antara Formula 44 ya, itu mahal tuh. Udah gitu, maaf ya ini maaf ya. Harusnya kan merek. tidak boleh ngomongin Nggak apa-apa, ini kita merek nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Tapi kan kita ini pengen belajar nih Apoteker soalnya. nih Ini ibu-ibu soalnya. Siap, Yang nonton juga rata-rata ibu-ibu dan anak-anak ya. batuk apa nih? Siap. Jadi Batuk dahak itu kering. kan rasanya beda banget sama OBH ya. Betul, Ya. betul. Nah, apakah isinya sama atau Beda. beda? Jadi sedikit saya kasih spill ya. Jadi Iya, iya, setiap spill. obat itu ada formulanya Ibu. Ada formulasi namanya. Kita sebut formulasi ya. Yang membuat siapa formulator, biasanya bagian R&D yang memikirkan apa nih zat-zat yang tepat, yang aman buat tubuh, yang mengurangi efek samping. Ya intinya yang paling aman ya buat tubuh ya. Jadi obat itu kenapa bisa jadi? Karena ada semua, satu yang pertama zat aktif. Kedua ada pengikat, ada penyalut atau apapun. Kalau bentuknya sirup pasti ada zat pembawa. Nah kalau memang untuk menutupi, contoh ya untuk sirup batuk untuk anak supaya nggak pahit, ditambahin perasa. Nah, ada rasa stroberi lah, ada jeruk, lah, nah iya. kayak gitu. Jadi Dan dikasih pemanis. betul. Nah sekarang bagaimana kalau malah anaknya alergi pemanis misalnya? Betul. Kan ada ya sekarang Ada. banyak katanya yang alergi pemanis. Betul. Nah itu gimana? Ganti pakai pemanis yang isinya gula. Jadi sweetener. Ganti sugar. Ada khusus pemanis obat yang ya? isinya hanya pemanis aja. Buat ditambahin di obat. Ada di apotek. Tambahan. Ada tambahan. Tambahan di luar dari Tambahan. obatnya. Jadi misalnya ibu dapat obat bentukannya racikan misalnya. Oh iya, puyer Racikan, kan kadang puyer, pahit. iya, pahit, Waduh, betul. ngejar-ngejarnya susah. Tambahin loh. lah itu yang pemanisnya, minum sama persis. Tidak mengurangi efeknya. Betul. Jadi kita pun bisa mengklasifikasi antara pemanis dan gula. Itu beda juga. Beda. Pemanis kan sweet, berarti sweetener. Kita sebutlah ada sedikit merek yang bilangnya ini gula jagung. Betul. Saya nggak mau ngomongin merek lagi. Iya, Oke, betul. oke. Saya Ini tahu gula nih, saya jagung tahu nih. misalnya ya. Cek dia tulisannya menggunakan gula kah atau menggunakan pemanis buatan. Kalau pemanis buatan berarti sweetener. Aftertaste-nya agak pahit. Kalau gula, aftertaste-nya adalah asam.
Oh gitu. Kalau gula buah after taste-nya nggak ada. Oh wah. 3 pemanis, sama-sama manis maksudnya. 3 Yang zat yang paling merasakan oke manis. apa sebenarnya secara kesehatan? Fruktos dong. Fruktos, gula buah. Gula buah, cuman tidak terlalu banyak dipakai sekarang karena stabilitasnya kurang bagus. Iya. Cepet coklat Oh. gitu. Biasanya sekarang Iya, sudah iya, iya. dipakai. Karena itu kalau buah dipotong cepat sekali coklat ya. Yes, itu browning system namanya. Nah, kami belajar juga begitu Iya. Makanya Seru. apoteker tuh kemana-mana. kemana-mana. Sebenarnya seru ya. Seru banget. Seru. Buat anak-anak muda, buat semua yang nonton. Sekali lagi, ada terlalu banyak bidang yang seringkali kita tidak familiar. Tetapi pada waktu dimasuki ternyata itu sangat-sangat menarik. Dan itu juga membuka kesempatan-kesempatan baru masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi banyak dari kita takut untuk mencoba. Karena itulah perlu supaya kita mendengar dari pakar-pakarnya ini. Supaya kita semua berani melangkah kepada area yang baru. Kepada impian-impian yang beda. Dan itu akan membuat kita semakin kaya. Nah, kembali nih kepada apa yang menjadi harapan ya. Dengan berdirinya ikatan ini ya. Iya. Misalnya visinya nih 1, 2, 3 nih apa nih kira-kira? Kalau saya dengan kami sudah ada ya sebenarnya Ikatan Apoteker Indonesia ini sudah berdiri sudah cukup lama. Sejarahnya dulu namanya ISMA Farsi, dari Senat Mahasiswa menjadi ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Di akhir 2010 kalau nggak salah baru kita berubah menjadi IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, harapannya tentunya apoteker ini paling tidak bukan sebagai penghias rumah sakit, bukan penghias tenaga kesehatan. Wajib ya justru. Betul. Karena tanpa apoteker tidak ada obat yang disajikan oleh dokter, tidak ada obat yang bisa dipakai oleh bidan, tidak ada injeksi atau infus yang bisa dimasukin oleh perawat. Nggak akan ada juga orang yang bikin makanan karena nggak ada sertifikatnya. Nggak apalagi skincare. Cuman memang standarisasi salary untuk teman-teman apoteker ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung, ada yang cuma pas-pasan segala macam. Mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan standarisasi salary untuk semua bidang area farmasi, karena kami juga berjuang loh untuk masyarakat Indonesia. Satu itu, yang kedua harapannya adalah banyak apoteker yang mandiri yang bisa bekerja walaupun tanpa institusi. Bikin apotek sendiri, bikin rumah belajar tentang farmasi. Dan selain jadi farmasis juga saya dosen farmasi. Wow. Nah, dan di situ mengedukasi bahwa teman-teman harus berjenjang, jangan sampai selesai di situ. Bukan untuk gaya-gayaan untuk sekolah kembali, tapi kita itu adalah edukator terbaik untuk anak-anak kita, bukan orang lain. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Kami kebetulan punya banyak istilahnya orang-orang di bawah ya, yang di bawah garis kemiskinan, di Bantar Gebang, dimanapun. Sekolah ini juga bergerak khusus sebenarnya memberikan lebih daripada 50% untuk kesempatan untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah sekolah farmasi ini mahal? Dan apakah ada jenjang-jenjang untuk beasiswa dan sebagainya? Karena kita tahu ya, seperti dokter, itu buat anak-anak kurang mampu seperti meraih bintang sangat susah gitu ya, dan tidak ada jenjang-jenjang ke sana gitu. Tidak ada misalnya tadi yang dibilang rumah belajar khusus untuk membantu mereka ya. Sedangkan kalau seperti arsitek nih banyak jenjangnya. Betul. Bisa jadi tukang loh ya, dan bisa dulu dari tukang, kemudian nanti kamu punya uang tambah lagi, dan bahkan ada satu jalur yang setelah kamu 5 tahun, ya karena kebetulan saya di bidangnya arsitektur ya, setelah 5 tahun kamu bisa mengambil sertifikasi tanpa harus full belajar ya. Demikian juga ada banyak sekali bantuan dari aplikasi yang tanpa ya kita suruh sekolah, kita bisa dan bisa membuka
kerjaan di situ loh, Oke. tanpa sekolah. Nah ini bagaimana dengan apoteker? Kalau apoteker memang kita masih mempunyai regulasi legal formal harus sekolah. Cuma saat ini sudah terbuka lebar untuk teman-teman bersekolah di farmasi. Cari beberapa atau banyak sekolah yang bisa buka jalur beasiswa. Kota Bekasi sudah mengawali ada beasiswa pendidikan setiap tahunnya untuk seluruh warga Bekasi yang mempunyai KTP dan KK Kota Bekasi, itu juga sudah mulai. Ada juga beasiswa yayasan dari setiap perguruan tinggi, ada juga beasiswa yang masuk dari KIP, itu juga masuk untuk bisa melaksanakan pendidikan. Bahkan mungkin hanya cuman bayar wisudanya aja. Ada seperti itu, dan juga cukup banyak juga universitas yang mulai mengadop itu dan bekerja sama dengan industri pakai CSR. Nah itu lebih enak ya. Iya, jadi kita pun berpikir tidak mesti mahal ya, karena ada banyak jalan lah betul, sebenarnya. karena memang kalau mau di flashback dulunya saya ini tukang sapu, tukang ngepel, cleaning service. Tapi sekarang jadi dosen, kira-kira begitu. Wah ini menarik sekali. Ini jauh lebih menarik daripada seluruh cerita yang lalu ya nih ya, walaupun cerita tentang obat, tentang segala menarik. Coba bagaimana nih perjalanannya, karena ini akan menginspirasi sangat banyak mereka yang di bawah garis kemiskinan. Karena dulu di pikir saya adalah setelah selesai sekolah farmasi di SMA, jenjang SMA, tidak ada jenjang lain untuk saya selain saya untuk bekerja. Cuma mentor saya bilang, selama kamu masih punya niat, jangan takut sama uang, nanti ada aja jalannya. Dan betul, ternyata nggak terasa selesai S2, nggak terpikir untuk itu. Perjalanan cukup panjang, ya ngamen, ya nyapuin McD, ya, jadi tukang sapu, tukang nyapu, tukang cuci piring di tempat sebelah sana. Cuman yang saya pikirkan adalah gimana caranya saya itu bisa bertahan untuk eksis, itu aja awalnya, nggak ingin kemana-mana. Tapi setelah terpikir bahwa oh ini jalannya Tuhan buat saya, bahwa harus membantu banyak orang, tidak terpikir punya uang untuk apa-apa, tapi yang terpikir adalah gimana caranya saya sekolah dan sekolah. Kalau masih ada sekolah yang masih bisa saya masukin juga, saya pasti akan masukin lagi. Nanti jadi profesor ya. Mudah-mudahan kalau memang direstuin. Pastilah ada jalan kalau ada kemauan pasti ya. Biar Tuhan yang mengangkat dan memberkati dan melapangkan jalan. Amin. Iya. Nah kalau dari Asep nih, ini luar biasa sekali nih ya kesaksiannya, bahwa tidak ada ya istilahnya putus asa, tapi terus naik dan terus naik. Kan dari Asep nih, pengalamannya bagaimana? Kalau dari saya, kenapa saya bisa jadi hari ini jadi apoteker ya? Dibilang sedih. Sedih kenapa? Karena perjuangan luar biasa orang tua. Wah, itu yang luar biaya biasa. saya untuk hari ini saya jadi, dan saya jadi orang apoteker. Jadi sedikit spill ya. Iya. Saya sudah ditinggal ayah semenjak saya SMK farmasi di kelas 2. Kelas 2 berarti umur berapa ya? Umur 16 lah ya. 17. 16 tahun lah ya. Ya 16. Jadi itu saya sempat down. Harus gimana? Dengan keadaan ekonomi juga sangat mepet banget lah ya. Akhirnya ini cukup saya sedih juga sih. Kata ibu saya, lanjut karena pesan ayah saya untuk lanjut harus jadi apoteker hampir sama kayak kakak saya yang pertama. Gitu. Jadi dengan segala cara ibu saya akhirnya, kan ibu saya ibu rumah tangga, akhirnya bekerja jadi jadi nggak enak ceritanya ini. Jadi ibu rumah tangga di rumah orang. Jadi ART lah ya sebutannya gitu. Jadi itu yang membuat saya, saya harus lanjut nih gitu. Saya harus lanjut dengan uang seadanya. Saya harus tepat waktu kuliah, dan juga saya sempat setelah lulus S1 saya sempat kerja dulu 1 tahun kurang lebih untuk ngumpulin biaya. Jadi asisten apoteker kebetulan. Akhirnya saya lanjut lagi apoteker, ada sedikit tambahan biaya untuk mengurangi. Ya. Sampai apoteker pun ibu saya masih jadi
Support AFP, system. support system. Itu yang menjadi, Luar biasa. saya bukan dari keluarga orang yang berada, tapi support system orang tua, dan dari kita sendiri ya harus yakin bahwa kita pasti bisa jadi apoteker. Waktu itu kenapa tidak mencoba beasiswa nih seperti yang tadi ya Pak Feby bilang bahwa banyak nih katanya jalur beasiswa, atau belum tahu atau memang waktu itu belum ada? Ya kebetulan waktu itu belum ada dan belum tahu juga. Jadi ya dengan uang seadanya udahlah lanjut, kata ibu saya gitu kan, kata mama lanjut. Ya akhirnya dengan sekuat tenaga. Pasti Iya. mama bangga dan Bangga. bahagia Oh, iya. banget. Dan sekali lagi mereka berdua adalah orang yang tidak berhenti berjuang. Dan ini juga merupakan sebuah berkat atau sebuah teladan bahwa kita tidak boleh berhenti. Hanya masalah keuangan. Ada begitu banyak orang yang beralasan dia tidak pernah maju dan dia tidak pernah berhasil karena masalah keuangan. Tapi mereka berdua adalah contoh bahwa hidup bersama Tuhan, bersama tekad, bahkan dengan menghargai setiap jerih payah orang tua akan membawa kita ke level-level yang sangat tinggi. Saya juga sekalian sedikit spill ya, sekalian untuk mengingatkan. Banyak orang berpikir kalau sekolah di luar negeri itu mahal. Padahal enggak. Padahal saya salah satu contohnya modalnya cuma tiket. Betul. Setelah itu bahkan pada waktu itu saya sampai tidak bisa mengurus yang namanya sekolah dari sini. Karena nggak mungkin, nggak ada uang kan, kalau mengurus dari sini harus bayar dulu. Betul. Jadi deposit dulu, nggak ada uang. Jadi akhirnya cuma modal tiket, berangkatlah ke sana dan di sana kerja. Karena banyak sekali kesempatan dan lapangan pekerjaan di sana. Setelah ada uang baru mendaftar ke sekolah, baru nguruslah masuk untuk sekolah. Dan saya kerja dari awal sekolah sampai S2 di Belanda. Sekali lagi sebenarnya setiap kita ada begitu banyak cara untuk mencapai kepada jenjang-jenjang. Dan saya juga sangat setuju, jangan berhenti cuma S1, apalagi cuma SMA ya. Masih ada banyak cara untuk kita masuk ke jenjang-jenjang berikutnya dan untuk menjadi berkat. Dan memang buat banyak orang seringkali mereka berpikir, wow, ya mereka yang lulusan luar negeri ini semua yang dalam tanda kutip ya, punya uang banyak. Kalau kita sudah ke sana, sebaliknya rata-rata semua yang ke sana justru karena nggak punya uang buat bayar sekolah di sini. Betul. Biaya pendidikan di Indonesia cukup tinggi. Lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi dari saya yang di Belanda maupun yang di Jerman, apalagi gratis. Before asal COVID. bisa belajar bahasa. Asal bisa bahasa. Asal mau belajar bahasa. Before COVID itu saya pas studi S2 sudah ditawari selesai untuk S3 di Taiwan. Sudah oke, sudah lulus tes di Indonesia. Pas begitu mau apply, COVID. Oh. Tutup Taiwan 2 tahun. Tapi sekarang berencana. Sekarang mudah-mudahan profesornya masih mau menerima pastilah. untuk promotor kembali karena sudah hangus masanya, karena kan 2020 ya. Iya betul. Lama Waktunya banget ya. waktunya itu cuma 1,5 tahun dan tidak bisa di Cuma selesai. juga no chance ya, karena kan nggak, Taiwan sendiri close lockdown ya, nggak bisa terima. Apalagi dari mana? Indonesia selesai. Gitu. Tapi dia juga sekolah di Malaysia dan Malaysia juga masih jauh lebih murah. Iya. Betul. Pendidikan itu jauh Dan bisa lebih murah. cepat, dan kita bisa cepat kalau emang kita ngambil SKS ambil banyak ya. Betul. Cepat mau Hampir kita bisa ngebut gitu. separohnya loh dari di Indonesia. Ya, jangankan biaya pendidikan, biaya kesehatan pun lebih murah Iya, betul. Malaysia. Iya. Saya Biaya bahkan- hidup juga lebih murah Malaysia. Waktu itu saya iseng aja kalau pilek apa ke dokter aja minta obat Iya, gitu, betul. dapat gratis. Rumah sakit Gratis. Penang itu Itu kan tunjangan jadi dari primadona ya sekarang. Tunjangan dari Rumah sakit pemerintah Penang ya. di Malaysia itu kan karena dia menyediakan pembiayaan yang sangat rendah dengan kualitas tinggi. Nah mungkin teman-teman rumah sakit di Indonesia juga bisa belajar mungkin ke rumah sakit Penang. Ya betul betul. Saya pikir ada juga yang banyak yang gratis di sana dikasih, Betul. dan itu luar biasa kontributnya mereka untuk dunia. Mudah-mudahan ada rumah sakit Indonesia yang seperti itu. Saya juga pada waktu saya di Belanda
Itu juga begitu kita masuk itu ya di sana sebagai mahasiswa atau sebagai apa, biaya sekolah sangat rendah ya. Mereka hampir dibilang itu cuma kayak administrasi apa-apa begitulah. Buku semua tidak usah beli karena semua ada di perpustakaan dan boleh pinjam. Terus kemudian tapi kita juga ada tunjangan kesehatan. Jadi apapun kalau kita sakit pokoknya free lah gitu ya. Nah ini sekalian tanya, kenapa di Indonesia semua serba mahal? Masalahnya di mana? Lo gaji dokter lebih rendah loh beberapa dari di sana. Lo bayangkan ya, kami yang jadi tukang, saya dulu pekerjaannya tukang masak ya, gajinya 10 kali lebih mahal daripada di Indonesia. Yes. Tapi kenapa mereka bisa lebih murah daripada di sini? Iya. Nah ini kan yang bicara. Loh, obat juga begitu loh. Obat di sana itu murah sekali. Persaingan di Indonesia terlalu banyak. Banyak sekali. Indonesia itu negara terbesar ketiga atau keempat di dunia dalam jumlah manusia. Ya itu pasti. Terlalu rapat ya. Akhirnya standarisasi tidak merata. Jadi begitu mau masuk tentang angka, jadi standarisasinya adalah bisa terbayar atau tidak dengan segini. Jadi orang banyak yang membuat standar tapi unstandar. Kalau di Indonesia mah UMR ya namanya ya, upah minimum pekerja setiap bulan sekian. Berarti itu saja belum bisa diterapkan untuk seluruh lini. Padahal yang seperti ini nih harusnya memang sudah di atas. Apalagi kami yang sudah profesional, masih ada juga yang dibayar di bawah UMR. Ya, ada banyak. Ada seperti itu. Cuma memang teman-teman kalau apoteker nggak habis akal, habis praktek di sini pulang ke praktek di tempat yang lain. Artinya untuk bisa nutupin, paling nggak nutup lah buat dapur, itu masih mudah-mudahan bisa cukup lah, kira-kira seperti itu. Yang saya concern bukan soal itunya ya, tapi concernnya adalah begini, kenapa negara-negara lain sudah bisa membuat obat itu, ini kan kita masih bicara soal dalam ranah apoteker ya, dan dunia kesehatan ya. Betul. Menjadi sangat murah dan menjadi sangat menolong ya buat banyak gitu. Politis sih buat saya. Politis. Karena ada beberapa yang tidak mau diganggu gugat kewenangannya untuk obat-obatan. Nah dulu pernah kan ada obat generik yang semuanya serba murah ya, dan kemudian memang yang punya uang dan pengen pakai merek-merek is okay ya, itu kan bagus sekali ya. Tapi kenapa sekarang obat generik harganya juga terus naik? Satu, persaingan sudah masuk di area BPJS, semua sudah tercovering oleh BPJS. Jadi untuk obat yang dibilang generik tadi, otomatis angkanya akan menjadi lebih tinggi. Perputarannya di apotek-apotek akan semakin kecil, sedangkan kuenya terbatas. Nah, akhirnya obat-obatan ini berputar di apotek-apotek jumlahnya terbatas. Kalau di rumah sakit, di puskesmas itu tidak terbatas karena gratis semua. Kan pemerintah sudah bayar dari BPJS gitu kan, dan angkanya akan di pemerintah jadi jomplang rendah, tapi dia jumlahnya jutaan. Sedangkan kami yang di apotek-apotek itu angkanya jadi tinggi. Dengan standar yang sama, dengan kemasan yang sama. Dia politis sendiri. Ya, kebijakan lah. Kebijakan. Kita bilang di luar jadi kebijakan. karena dia banyakannya dipakai di sana. Betul. Yang di luar jadi harganya naik. Betul. Polisinya seperti itu. Contoh misalnya ada satu obat, kalau kami beli dengan harga BPJS obat A itu harganya satu box itu hanya 12.000, isinya 10 strip, which is itu cuma 1.200 dong. Banget iya. Ya kan? Tapi kalau di apotik kami belinya aja minimal harganya 60.000. Ya itu yang membuat saya shock.
Maksudnya kenapa Itu baru harga? modal, belum ada PPN untuk kami 10%. Ya itu 11%, sorry. Itu yang membuat saya pikir. Belum untungnya Bagian- apoteknya gimana? Kira-kira. Bagaimana obat generik itu sekarang menjadi dalam tanda kutip mencekik masyarakat juga. Ya, Karena kan harganya nggak semua juga masyarakat mampu bayar BPJS loh. betul. Ya karena kan dari pemerintahnya sendiri yang membuat regulasi bahwa obat-obatan ini sudah tinggal ambil aja loh kamu ke rumah sakit. Cuman balik lagi, banyak banget orang yang males ke fasilitas kesehatan, udahlah di apotek aja tinggal beli walaupun lebih mahal sedikit. Kira-kira begitu. Sebenarnya kalau itu sih masih oke ya kalau dia malas ya. Persoalannya kan tidak semua orang bisa mendapat BPJS. Karena itu kan harus tetap bayar walaupun sedikit loh. Iya, BPJS kesehatan yang PBI itu nggak bayar ya, Sep ya? Ya. Ada yang PBI. PBI itu penerima bantuan. Itu ketika masuk, nanti masuknya lewat ke dinas sosial, ke dinsos. Itu bisa dapat gratis, nggak bayar. Tapi ternyata banyak sekali di bawah yang masih belum punya itu. Mungkin nggak tahu informasinya. Betul, informasinya tidak sampai. Saya aja baru tahu nih ya. Ada PBI, Bahwa bisa ada ke Dinsos. BPJS Iya. yang gratis. Gratis. Itu ngurusnya harus ke dinsos. Berarti mungkin nanti dapat cek ya, oh dia benar-benar orang yang Nanti kan penerima bantuan apa enggak, nanti kan dibuktikan ada SKTM-nya, surat keterangan kayak tidak yang mampu ini dan juga lain-lain. ya yang buat keringanan sekolah dulu Yes, itu sempat yes, ada ya, ada. yang PB itu ya. Iya, betul. Sama seperti itu. Penerima bantuan. Ya, serta di ujung daripada pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih buat kedatangannya. Terima kasih untuk Sama-sama. membuka wawasan tentang dunia apoteker dan membuat ibu-ibu, anak-anak mari jelajahi dan mari ambil kesempatan karena ini masih sangat dibutuhkan. Ada satu profesi yang tidak banyak orang mau dan tidak banyak orang tahu, yaitu apoteker atau farmasi. Sedangkan ini mencakup seluruh kehidupan. Ditunggu dan kita tahu akan ada banyak masa depan yang lebih cerah. Sekali lagi tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. Inilah MMA Mertua Menantu. Aku Aku dong. dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga YouTube kita Asia Sara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dalam skala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sebuah yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya